A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para santri dan murid, juga para pemirsa. Mbahmu tak kopian. Mbahmu kopian. Kayak dukun ya. Udah lama ndak pakai kopiah. Kayak pendongak, pendongak. Enggak Pak Mudin. Bismillah para pemirsa. Alhamdulillah, sebelum guru memberi pemahaman atau pengertian, juga pengetahuan yang baru tentang video yang lain, pada video ini guru membuat video dengan judul Jahiliyah Kuadrat. Ya, apik judulnya. Bahasa Jahiliyah Kuadrat itu di kitab sudah ditulis oleh guru. Bahasa ini adalah bahasa alam atau bahasa dari aspek sisi lain, atau kalau bahasa kerennya itu dari langit ya. Sejarah bahasanya begitu. Jadi bahasa Jahiliyah Kuadrat itu diterangkan dulu ya. Tidak tahu tahun berapa, guru juga lupa, mengalami spiritual di alam yang jauh di sana. Dari semesta atau alam, bahasa sederhananya kalau ditangkap oleh guru itu begini. Bongsomu Jahiliyah Kuadrat. Coba. Alam atau langit atau yang membuat manusia itu bisa ngerti bahasa kuadrat ya. Para pemirsa, para murid, video ini terangkai ya, tidak bisa berdiri sendiri karena ini masih momen-momen menjelang Ramadan ya. Video ini terangkai dengan Ramadan dan sejarahnya. Terangkai juga dengan video yang lain, kurang lebih video ini terangkai dari 250 sampai 300 video guru yang lainnya. Jadi apa yang diulas oleh guru, apa yang diterangkan guru, apa yang disampaikan guru melalui kitab, juga melalui videonya. Video ini terangkai, jadi tidak bisa Anda menganalisa satu titik, satu pemahaman, membuat kesimpulan, tidak bisa ya. Untuk memperjelas pemahaman sesuai dengan judul Jahiliyah Kuadrat. Apa itu guru yang dimaksud Jahiliyah Kuadrat? Di alam langit sana yang mencipta, yang memproduk bangsa manusia yang sudah ratusan ribuan tahun memberi kabar kepada gurumu bahwa bangsaku adalah bangsa Jahiliyah Kuadrat. Mengapa bisa begitu? Karena sejarah kita, sejarah leluhur kita adalah generasi manusia yang cerdas, kita adalah bangsa yang cerdas. Karena kebodohan dan kerusakan dan memang sengaja yang dirusak, yang sudah diterangkan guru, dirusak dari penjajah, dirusak dari leluhur kita, dirusak dari orang-orang dahulu, dimasukkan dari banyak hal melalui tuntunan, melalui motivasi yang tidak berguna. Sehingga kita hilang arah, bangsa ini hilang arah, tidak tahu arah kemana, arah kebenarannya tidak mengerti. Dengan cerita sekilas ini, coba melalui video ini diajak berpikir ya para murid, para santri. Suatu kebenaran itu bisa ditangkap dari manusia yang pikirannya waras dan di dalam hatinya masih nilai ada moral. Tatkala hatinya sudah mati, akalnya sudah mati, pendengarannya sudah tuli, mata hatinya sudah buta. Tatkala mendengar atau melihat kebenaran, itu dia pasti melawan karena hatinya sudah mati. Karena video ini menerangkan tentang kejahilian bangsa kita, dianalisa, artinya melalui video ini para murid dan santri diajak berpikir ya. Diajak berpikir, diajak melihat fakta dan nyatanya, karena perjalanan bangsa terutama umat beragama kurang lebih 1400 tahun sampai sekarang. Coba ya para murid, para santri, siapkan mental pikiran Anda, siapkan kecerdasan Anda dari hal yang diajak berpikir melalui video ini.
Sedangkan video ini pun juga sudah diulas dari video yang lain. Tapi video ini adalah memperkuat cara berpikir, memperkuat analisa Anda, dididik begitu banyak melalui video. Satu contoh sebentar lagi, besok ada acara disebut tradisi, ada yang nyebut ibadah, dimaknakan, diyakini seakan-akan perintah Tuhan yang disebut puasa Ramadan, ya. Poinnya di situ. Sudah diterangkan bahwa puasa Ramadan, para pemirsa sudah paham artinya salah dan nyimpang. Lantas besok, dan ini sudah terjadi berkali-kali di negara kita. Apa yang dimaksud guru? Orang-orang yang diyakini masyarakat dan yang diyakini meyakini dirinya merasa benar. Sehingga dia membuatlah suatu keputusan atau fatwa menetapkan tanggal 1 Ramadan untuk menetapkan acara ibadah puasa. Bagi manusia yang tidak mengerti dikira orang itu hebat. Bagi yang buta pengetahuan dan pengertian tentang Islam, melakukan itu seakan-akan terpuji, seakan-akan dia menjadi manusia yang terhormat. Coba kita analisa para pemirsa. Tatkala besok sudah ditentukan oleh suatu negara kita atau organisasi atau lembaga di negara Indonesia, dijedok, diputuskan bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh, anggap saja tanggal 23. Apa para pemirsa, para murid, para santri? Apa yang terbesit di dalam pemikiran Anda sebagai warga negara Republik Indonesia, sebagai warga yang bertuhan, sebagai warga khususnya kita umat Islam? Sadarkah Anda? Tatkala tanggal 1 itu, tanggal 1 Ramadan diputus dan ditetapkan tanggal 23. Artinya bahwa mulai tanggal dan hari itu dan bulan itulah adanya setan dirantai, iya kan? Coba hal semacam ini sudah terjadi ratusan tahun. Bila ditarik kesimpulan dengan kecerdasan intelektual, artinya orang-orang di zaman sekarang menentukan kalender, menentukan tanggal 1 Ramadan sama saja menentukan hari dan saat setan itu dirantai. Bagi kalian yang pikiranmu sudah mati, ya tidak bisa mengerti. Tapi kalau kalian mau bisa berpikir, kira-kira tradisi hal seperti ini dibenarkan dari aspek mana? Coba para pemirsa diajak berpikir. Tanggal 23 Maret ditentukan tanggal 1 Ramadan. Dari aspek yang satu menentukan untuk ibadat. Dari aspek pemahaman yang lain bahwa tanggal 1 Ramadan setan itu dirantai Tuhan, dirantai Allah. Bila diterangkan dan disimpulkan, artinya acara apa seperti itu? Lah kalau menentukan setan itu mau dirantai, lah apakah kita ini jadi manusia yang terbodoh dalam sepanjang sejarah? Bagaimana para pemirsa, para murid, juga para santri? Bagi santri yang baru bagaimana kalau diajak berpikir seperti ini? Nah, sedangkan itu orang-orang yang diyakini mengerti agama, mengerti Islam. Sedangkan acara seperti itu terjadi hal berkali-kali. Mungkin pertanyaan bagi si murid atau santri juga, mengapa kok bisa begitu? Itulah para murid, para santri. Dari sejarah, dari video sudah aku terangkan dari perjalanan panjang bangsa kita. Perjalanan panjang sejarah Republik Indonesia, bahkan kita sebelum merdeka. Karena kalender yang di Aboge, yang kalender Jawa, itu digubah, diambil. Sehingga kalender Hijriyah tidak punya standar, makanya ngawur. Nah, itulah problemnya, sehingga menjadi problem sampai sekarang. Bahasa sederhananya, orang
bukan Rasul mengaku Rasul, tidak bisa membuat agama, mencuri, mengambil dari budaya, dari intelektual Jawa, diolah. Jadi masalah sekarang. Nah ini problem masalah ini. Artinya manusia yang mengikuti ketetapan seperti itu, ya rugi ibadahnya, rugi waktunya, rugi imannya. Semua yang dilakukan tidak ada guna dan manfaatnya. Karena sejarah ini salah, sudah 1400 tahun masa lampau. Coba para murid, para santri. Gila atau konyol atau berkah. Bahwa tanggal 23 Maret tahun 2023 Masehi ditetapkan mulai pembelengguan bangsa setan. Kan konyol. Nah besok lagi rapat lagi sidang isbat menentukan kapan setan dilepas. Gila tuh konyol. Apakah pantas kita sebagai manusia, apakah pantas kita sebagai orang Islam yang katanya agama rahmatan lil alamin, hal-hal seperti itu terulang dan terjadi? Ya karena tidak ada yang tahu. Maka untuk mempelajari Islam sudah aku beri dan sudah aku bagi melalui videoku. Pelajari matang-matang. Pelajari yang baik. Karena itu adalah ilmu yang menuntun kalian agar mendapatkan kebenaran. Apa setelah pemahaman seperti ini? Kira-kira konyol atau berkah? Nah kalau toh mau dibagi atau dijabarkan lebih luas oleh guru. Tahun kemarin dan tahun kemarin dan tahun kemarin. Bahwa menetapkan tanggal 1 Ramadan harinya tidak sama. Coba, kalau toh besok tanggal 23 Maret tahun 2023 itu tanggal 1 Ramadan bagi pemerintah. Besok tanggal 24 Maret tahun 2023 nanti organisasi yang lain, aliran agama yang lain. Artinya kalau diklasifikasikan, kalau bisa dibagi dan jenisnya, ini kan bangsa setan ini jenisnya macam-macam. Yang mengikuti tanggal 23, setan jenis pemerintahan mulai dibelenggu. Yang ikut tanggal 24, organisasi apa? Setan yang ikut organisasi itu mulai dibelenggu. Lantas bagaimana negara sebesar ini, umat sebanyak ini, katanya ada kiai, katanya ada ulama, ini loh konyol. Coba bagaimana kalau orang lain, agama lain, orang Hindu, orang Buddha, orang Amerika melihat kekonyolan dari bangsa kita. Ya coba para murid, para santri, para pemirsa. Tanggal 23. Oh setan pemerintah ya mulai dibelenggu. Besok 24 setan aliran ini mulai dibelenggu. Tanggal 26 setan C dibelenggu. Nanti melepasnya tidak bersama atau bersama-sama. Pelepasan setan. Nah inilah pemahaman yang sudah salah sejak sebelum kita merdeka. Tidak akan pernah ada yang tahu. Lantas apa yang kita lakukan, yang dijanjikan guru-guru kita, yang dijanjikan orang tua kita mendapatkan agama yang rahmat. Hal seperti inilah yang menjadi kekonyolan karena tidak akan pernah ada yang tahu. Tidak pernah berpikir, menerima ajaran, memahami sesuatu tinggal ditelan. Lantas bagaimana kalau seperti ini guru? Maka dari video sudah kami ajarkan. Para murid, para santri juga para pemirsa. Itu satu hal contoh saja untuk menetapkan tanggal 1 saja sudah salah. Mau apa lagi ibadahnya? Lantas dari cerita itu kita terangkan. Diajak berpikir lagi melalui video ini para murid, para santri. Kita sejak kecil diajarkan oleh guru-guru kita. Tatkala masuk kita meyakini dengan keyakinan tidak tahu dasarnya, kita disuruh tidak makan, tidak minum, dimaknakan puasa. Di situ kita diajarkan dengan kalimat dan doa. Nawaitu syaumal ghadi an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala.
Pertanyaannya bagi para pemirsa, tatkala Anda mengucapkan kalimat itu, apa yang terbenak di pikiran Anda? Apakah ibadahmu akan diterima? Bila kalian mau berpikir para murid, para santri, di situ ada suatu kalimat, nawaitu syaumal ghodin an adai fardhi syahri Ramadhana. Ramadan itu nama ya, dipahamkan para murid, para santri, para pemirsa, pahami. Karena Anda dan bangsa kita dan umat kita tidak pernah mendapatkan pemahaman dan pembelajaran yang tepat, sehingga kalian tidak akan pernah tahu, dan umat pun tidak tahu, kiai ulama pun tidak paham. Di situ Ramadan itu suatu nama bulan. Tatkala nama bulan itu disebut, satu contoh di era sekarang bagi kita sekarang di negara Kesatuan Republik Indonesia, kita kalendernya mengikuti dua. Yang satu sebagian mengikuti kalender Hijriah tapi tidak dipakai di sistem negara. Negara kita memakai sistem kalender Masehi. Sedangkan puasa besok itu menempati ruang dan waktu, nama bulan itu Maret. Lantas kita mengucapkan niat berpuasa pada bulan Ramadan. Faktanya kita menempati ruang ini Maret. Lantas yang jadi pertanyaan, malaikat mencatatnya itu loh bagaimana? Ayo coba berpikir para pemirsa. Lantas bagi umat muslim yang di luar negara yang tidak memakai kalender Ramadan. Satu contoh di Inggris atau di Amerika atau di China. Sedangkan di sana kalendernya itu loh tidak ada kata Ramadan. Lantas disuruh dididik mengucap niat berpuasa pada bulan Ramadan. Di mana hukum kebenaran, hukum administrasi tidak bisa dibenarkan. Sedangkan hukum Islam itu menerapkan suatu kebenaran. Yang salah itu bukan Islam, Islam adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah valid dan konkret. Lantas bagaimana guru kalau seperti begini? Kembalikan lagi kepada bangsa dan negaramu, terutama pemimpin yang katanya mengerti. Coba para pemirsa, para murid diajak berpikir dulu ya. Iya guru gimana ya? Niat ingsun puasa, niat berpuasa pada bulan Ramadan. Masa kita tidak paham bahwa sekarang bulan ini bulan Maret. Nanti dirubah katanya tidak boleh. Nawaitu syaumal ghodi an adai fardhi syahri Maretiyah. Nanti dikatanya melecehkan agama. Tapi faktanya di alam dunia ini loh kita ini mengikuti kalender. Bulannya Maret. Umat Islam yang di luar sana kalendernya itu ikut Maret. Ini tantangan bagi kalian yang mengaku cendekia muslim. Yang mengaku yang mengatasnamakan kalian warasatul anbiya. Lantas bagaimana? Bagaimana caranya saja sudah salah. Pengertiannya salah. Implementasinya ya pasti salah. Kalau semua salah, kita berharap surga dan pahala. Ini kita akan jadi bangsa dan umat yang kufur. Para murid, para santri coba didengarkan. Diajak lebih cerdas, lebih dalam. Satu contoh Anda melakukan suatu ibadah puasa bulan Ramadan. Satu contoh, niat ingsun puasa bulan Ramadan. Tatkala bulan disebut dan manusia itu melakukan dalam satuan bulan, itu harus ada tertera tahun. Kalau Anda niat ingsun poso, saya berpuasa pada bulan Ramadan, tahunnya tidak Anda sebut. Lantas nilai kebenaran administrasi tidak bisa dibenarkan. Apa buktinya guru? Satu contoh.
saya puasa bulan Ramadan. Sudah dicatat oleh malaikat satu contoh 10 tahun kemarin. 10 tahun kemarin Anda berpuasa. Sedangkan 10 tahun kemarin Anda usiamu masih muda. Anda puasa hanya dapat 3 hari. Ditulis sama puasa bulan Ramadan. Tahunnya tidak dicantumkan. Sekarang usiamu sudah tambah. Kemampuan puasa bisa 1 bulan. Tapi doamu pancet, tahunnya tidak disebut. Kira-kira bagi malaikat, tercatat yang puasa genap 30 hari, atau tercatat seperti waktu dicatat pertama Anda waktu kecil. Lah ini kan sia-sia. Mengapa kok bisa salah begini, Guru? Maka sudah diterangkan oleh guru bahwa puasa itu adalah salah pemahaman. Itu kalimat keterangan kau buat acara ibadah. Lantas bagaimana kalau seperti ini, Guru? Ya kita kembalikan kepada negara, kepada pemimpin, juga kepada umat. Harusnya Anda bertanya kepada pendidik-pendidik ini bagaimana. Satu contoh, kita manusia melakukan pada bulan Maret. Kalau kita melakukan apapun dicatat pada bulan ini pasti ada tahunnya. Sehingga tahun ke depan melakukan pada bulan yang sama karena tahunnya tidak sama. Bentuk pahala dan dosanya tidak sama. Lah kalau kecil dan yang tua doanya sama, bulannya sama, tahunnya tidak ada. Bagaimana? Salah-salah sudah puasa tidak dicatat. Karena tahunnya tidak dicatat. Lantas bagi kalau yang sekarang ditulis niat ingsun puasa bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Lah itu yang baru keren. Malaikat itu valid, datanya valid. Masa malaikat kalah sama komputer? Komputer itu tidak bisa dibohongin. Detik sekonnya itu tercatat sehingga implementasi apa yang dilakukan manusia itu valid. Jam sekian, detik sekian, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu valid. Ditulis, dikeluarkan datanya. Lah kalau ibadah hanya bulannya yang disebut, tahunnya tidak disebut. Lantas berpahala model apa? Lah kalau toh dulu waktu muda kita semua umat Islam sudah pernah berpuasa. Dulu sudah diterima, dicatat, sudah pernah berpuasa pada bulan Ramadan, tahunnya tidak tulis. Artinya sekarang sampai tahun-tahun ke depan, tidak puasa itu sudah sah. Karena apa? Karena tidak ada satuan tahun. Para pemirsa, para mod, gimana ini Mbah? Ya inilah kesalahan sudah 1400 tahun. Belum ada yang mampu mengulas, belum ada yang bisa meluruskan. Semoga ilmuku dan videoku mampu merahmati kalian. Sehingga kelak kalian akan mendapatkan Islam yang betul-betul Islam. Yang dikatakan Islam rahmat, bukan Islam seperti yang kemarin-kemarin. Lantas bagaimana? Bagi murid dan santri, alhamdulillah kalian sudah paham. Bagi pemirsa yang kalian sudah memahami pemahaman video saya, alhamdulillah. Bagi yang kurang paham, jangan tanya kepada saya. Tanyakan kepada negara, kepada Departemen Agama. Karena mereka-mereka itu yang Anda percaya. Mereka itu yang mengatur umat-umat kita. Kalau toh mereka-mereka tidak ada kapasitasnya, ya harus kita benahi bersama demi kemaslahatan bersama. Kalau ini Anda biarkan, ya rusak semua. Semua rusak. Orang lain pun jadi korban. Orang Kristen jadi korban dari agama yang salah. Orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang kejawen, orang Kapitayan. Ya karena ada yang salah di negara kita. Terus gimana cara membenahi, Guru? Ya kembali lagi.
harus berkumpul lagi, dibahas lagi. Karena apa? Ya ini kemaslahatan bersama, tidak bisa satu golongan. Karena ini yang salah kita semua satu negara. Mungkin dari agama non-Islam tidak mau tahu, tapi agama kita ini salah sehingga berdampak kepada orang-orang lain karena dalam keadaan satu negara. Nah, sedikitlah memahami hal tentang ini, video ini masih terangkai dengan video yang kemarin-kemarin sehingga membuat keputusan ini harus kalian analisa dari video-video guru yang lain. Para pemirsa, sebelum dilanjutkan tentang membahas tentang kenegaraan, semoga video ini bisa dibuat pemahaman dan pengkajian khususnya bagi umat dan bangsa. Semoga kita tercerahkan di dalam kehidupan di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.